digunakan sama setiap guru itu rata-rata mispersepsi gitu kan. Hanya sekedar edukasi, memperhatikan sama disiapkan, padahal RPP itu kan disiapkan untuk proses pembelajaran gitu kan. Jadi harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik, nggak bisa copy paste. Keadaan peserta didik kelas A dengan kelas B, sekolah A dengan sekolah B kan tentunya berbeda. Jadi mau tidak mau pembuatan RPP itu harus dilihat dari kebutuhan peserta didik dan karakteristik peserta didik. Jadi nggak bisa di copy paste, berbeda-beda, masalahnya juga berbeda-beda gitu kan. Dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan RPP yang ada gitu. Gitu ya berarti ya, terus berbeda-beda ya. Lalu yang kedua, saran apa yang bisa ibu berikan kepada saya untuk ini RPP copy paste? Nah, kalau bisa kita diadakan kelompok kerja guru tuh KKG, kita manfaatkan, kita difasilitasi oleh KKG, saling berdiskusi, sharing untuk pembuatan atau pengembangan RPP gitu kan, sesuai dengan acuan yang ada di kurikulum sekolah yang digunakan. Lalu selanjutnya Bu Apri, menurut Ibu mengapa sekarang ini masih ada siswa yang kurang minat dalam membaca dan dalam hal literasi Bu Apri? Kalau membaca itu kan dibiasakan, terkadang Bapak Ibu guru itu kan nggak perlu ada peran dari keluarga juga di masyarakat. Nah, kita mulai bekerja sama keluarga, masyarakat untuk meningkatkan baca. Mungkin kalau di sekolah kan sudah difasilitasi dengan pojok baca ya. Nah, bagaimana kalau di rumah? Apakah pembiasaan baca itu juga dilakukan di rumah? Kita kan nggak tahu. Nah, biar setiap saat ada pembiasaan baca di sekolah aja, dimulai dari rumah, dari lingkungan masyarakat, dan kita mungkin bisa berkolaborasi tuh dari lingkungan rumah, dari masyarakat, gitu kan. Kita mungkin diskusi saling bertanya, aplikasi ke rumah, kegiatan membacanya seperti apa, dibimbing sama orang tua. Nah, intinya untuk meningkatkan membaca anak-anak ya kita harus bekerja sama juga sama lingkungan di rumah dan lingkungan masyarakat. Sama ya. Iya. Menurut Ibu Apri bagaimana untuk meningkatkan minat baca para siswa di sekolah? Nah, itu diadakan pembiasaan. Nah, misalnya kalau misalkan ada anak yang sudah selesai mengerjakan tugas, saya kasih reward. Di situ ada pojok baca yang memang bacanya itu saya sediakan untuk minat anak itu baca itu biasanya untuk usia kelas 1 itu dengan menggambar atau mendongeng. Jadi buku-buku yang disiapkan itu buku-buku yang banyak media gambarnya dan dongeng. Dongeng itu juga dongeng-dongeng yang banyak pesan moral gitu. Jadi ada reward baca buku dongeng dan menyiapkan buku dongeng untuk anak-anak. Iya. Ini Bu Apri, di sekolah mungkin masih ada guru yang belum memaksimalkan pembelajaran di sekolah. Bagaimana Bu Apri menyikapi hal ini? Nah, bagaimana kalau ada Bapak Ibu guru yang belum memaksimalkan media pembelajaran seperti media pembelajaran fokus gitu. Tanggapan saya terhadap guru tersebut mungkin sharing aja, berbagi cerita atau berbagi praktik baik, banyak manfaat penggunaannya. Kita menggunakan media pembelajaran, jadi terkesan tidak menggurui, tapi ada kala waktunya kita berbicara atau berbagi cerita baik. Kenapa sih harus menggunakan media gitu? Kenapa harus menggunakan media teknologi lah ya? Mungkin dari situ kita bisa bisa saling membantu gitu loh, saling berbagi, saling membantu. Atau mungkin dimulai dari yuk bareng-bareng kita mulai mengajar menggunakan itu, saling mengisi gitu loh. Lalu berarti faktor kesulitan belajar siswa, ada beberapa anak yang sangat kesulitan dalam segi internal atau dalam segi pendengaran dan mata. Yang kedua itu masih ada orang tua yang enggan membawa anaknya berobat ke dokter THT karena faktor finansial yang berdampak bagi kesulitan belajar siswa. Menyikapinya seperti apa Bu? Apabila ada anak yang
kesulitan belajar dalam segi penglihatan dan pendengaran, tapi orang tuanya kurang finansialnya kurang. Oh, mungkin kita mensosialisasikan ke orang tua tersebut. Biasanya kan dari pihak sekolah itu punya MOU kerjasama dengan pihak-pihak fasilitas kesehatan terdekat nih. Contoh kayak di sekolah kita kan punya berpartner sama puskesmas terdekat di mitra partner ya. Nah, ternyata dari mitra partner itu kita kan saling berdiskusi, saling berbicara, saling berbagi praktek. Ada hal-hal itu yang bisa dimanfaatkan melalui BPJS. Misal pemeriksaan mata, terus pemeriksaan telinga, itu ternyata itu bisa menggunakan BPJS gitu. Jadi mungkin bisa membantu orang tua yang mengalami kesulitan finansial. Selama orang tua itu masih mau gitu. Ini lagi dan kesulitan yang lain dari segi luar berarti mungkin pembelajar siswa terutama yang dari keluarga broken home ya. Dan jadi kurang perhatian orang tua berdampak bagi kesulitan belajar siswa tersebut. Gimana ibu hal itu? Jadi ada masalah motivasi dari luar kali ya. Jadi ya sekali lagi itu lagi emang peran sekolah itu kan perannya 3 ya, berpusat dari keluarga, masyarakat, dan guru. Kan kita harus berkolaborasi dari 3 pusat itu, dari keluarga, masyarakat, dan dari sekolah juga. Nah, apalagi yang kita tekankan ya diskusi lagi di komunikasi nomor 1. Selalu berkomunikasi dengan keluarga, dengan orang tua, terlebih anak yang mempunyai masalah entah itu broken home, entah itu masalah ekonomi gitu kan. Selama guru itu mempunyai perhatian yang erat, terus intens perhatian sama tersebut, sekali-kali bisa lah guru itu visitasi atau kunjungan ke rumah, ya visitasi kunjungan ke rumah, gitu kan, memberikan bimbingan gitu kan. Dan perlu juga ada peran masyarakat di situ, pemangku kepentingan masyarakat. Guru bisa misalkan menanyakan TKET-nya di situ kan, pemangku kepentingan perlu dibimbing selama anak tersebut tidak ada berada di sekolah. Jadi intinya visitasi, komunikasi dengan pihak yang terlibat itu nomor 1. Masih ada beberapa orang tua murid yang kurang komunikasi dengan sekolah. Nah, kita yang melibatkan itu apa gitu? Mungkin ketidakpercayaan diri orang tua murid juga bisa, atau mungkin kesibukan orang tua murid juga bisa. Apatis orang tua murid yang selama ini dalam pelayanan publik itu mungkin ada juga. Selama ini ada juga si orang tua yang melihat paling nggak direspon sama bapak ibu gurunya, nggak mungkin. Nah, kita hilangkan hal-hal yang seperti itu. Kita mulai mengadakan pertemuan atau parenting meeting gitu kan, secara periodik gitu kan, biar orang tua itu nyaman. Kita menemukan bonding atau ikatan kepada orang tua agar orang tua itu nyaman untuk percaya sama kita, untuk memberikan kepercayaan anak-anaknya itu sekolah di sini. Jadi intinya lagi nomor 1 tetap komunikasi, sering mengadakan pertemuan dengan orang tua secara periodik. Seperti itu Pak. Oke, berarti ini tentang soal HOTS, menurut Ibu metode apa yang bisa diterapkan agar pembelajaran bisa mengarahkan materi HOTS dan siswa terbiasa menjawab pertanyaan materi HOTS? Kalau untuk materi HOTS itu kalau menurut saya, kalau misalkan siswa ingin bisa menyelesaikan soal-soal bapak ibu guru, mungkin metode dalam mengajar itu harus menggunakan metode yang kontekstual atau yang konkret atau yang bermakna. Jadi apabila selama ini anak hanya mendengarkan atau hanya mendengarkan penjelasan dari bapak ibu guru, tapi dia tidak bisa mendemonstrasikan. Untuk anak cepat menangkap itu, paling tidak anak itu bisa ikut terlibat dalam suatu pembelajaran. Jadi gaya visual, gaya audio mungkin hanya berapa persen, tapi ketika anak itu sudah dilibatkan, sudah ikut terlibat, sudah bisa mendemonstrasikan, insya Allah bisa menjawab pertanyaan soal-soal. Jadi
pembelajaran yang kontekstual, pembelajaran yang bermakna, insya Allah bisa menjawab hal-hal tersebut. Jadi berarti kayaknya sekian, berarti terima kasih banyak atas waktu dan sekiannya. Berarti Ya, sama-sama Pak Sulis. Sama-sama kita saling bekerja ya Pak Sulis. Saya juga minta sharingnya dari Pak Sulis dulu. Assalamualaikum Mbak Pri. Waalaikumsalam.